Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, para pejabat, pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saya banggakan. Memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Pasal 33 ditegaskan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu lembaga negara pencipta arsip berkewajiban untuk mengelola arsip dinamis yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital dan strategis, serta arsip terjaga. Oleh sebab itu, menjadi keharusan bagi segenap insan pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk senantiasa menjaga arsip yang telah dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian agar selalu dalam kondisi autentik, utuh, dan terpercaya. Hanya arsip autentik, utuh, dan terpercaya dapat bermanfaat sebagai satu, sumber informasi, ilmu dan pengetahuan untuk saat ini dan yang akan datang. Kedua, bukti jati diri dan karakter bangsa, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, memori kolektif segenap jajaran kementerian. Keempat, acuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pimpinan. Kelima, sebagai bahan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Bapak, Ibu, Saudara, warga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saya banggakan, selamat mengikuti. Standar operasional prosedur pemberkasan arsip aktif. Dalam pemberkasan arsip aktif terdapat 12 prosedur. Pertama yaitu memilah arsip dan non-arsip, yaitu dengan memisahkan non-arsip yang tidak perlu disimpan seperti duplikasi arsip, map, atau amplop, lalu memusnahkannya. Kedua, memeriksa kelengkapan arsip, yaitu memeriksa kelengkapan lampiran arsip. Jika arsip belum lengkap, maka diberi catatan khusus pada arsip di lembar yang berbeda dan diberi keterangan belum lengkap. Ketiga yaitu membaca arsip. Gunanya untuk mengetahui dan menentukan kode, indeks, dan tunjuk silang apabila diperlukan. Keempat yaitu menuliskan kode, indeks, dan tunjuk silang apabila diperlukan pada arsip. Kode dimaksudkan untuk menyingkatkan tulisan mengenai masalah pada klasifikasi arsip. Indeks dimaksudkan untuk menetapkan istilah atau kode arsip yang digunakan untuk penemuan kembali arsip dan sebagai informasi arsip terhadap klasifikasi. Tunjuk silang dimaksudkan untuk memberi informasi mengenai lampiran arsip yang memerlukan tempat penyimpanan khusus, misalnya lampiran berupa peta.
Kelima, pengelompokan arsip, yaitu pengelompokan arsip berdasarkan kode dan indeks. Arsip yang memiliki kode dan indeks yang sama dikelompokkan menjadi satu berkas. Terdapat 3 jenis pengelompokan berkas dalam arsip, yaitu arsip yang diberkaskan berdasarkan kesamaan urusan atau dosir. Diatur menurut urutan dasar proses kegiatan atau pekerjaan. Arsip yang diberkaskan berdasarkan kesamaan masalah atau rubrik diatur menurut urutan pokok masalah. Arsip yang diberkaskan kesamaan jenis atau seri diatur menurut urutan angka jika indeks berupa angka, dan abjad jika indeks berupa huruf. Keenam, memasukkan arsip ke dalam folder, yaitu memasukkan arsip yang telah diberkaskan ke dalam folder. Kemudian yang ketujuh, pemberian label pada tab folder, yaitu menuliskan kode atau indeks pada tab folder. Kedelapan, pemberian label pada tab sekat atau guide, yaitu dengan mempersiapkan sekat atau guide. Sekat 1 atau guide primer diberi keterangan mengenai pokok masalah. Sekat 2 atau guide sekunder diberi keterangan mengenai sub masalah. Sekat 3 atau guide tersier diberi keterangan mengenai sub-sub masalah. Lalu menuliskan kode klasifikasi arsip pada tab guide. Lalu kesembilan, menata sekat atau guide, yaitu dengan menata sekat atau guide sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang akan disimpan, yaitu sekat 1 diletakkan paling depan, sekat 2 diletakkan di belakang sekat 1 atau di tengah, dan sekat 3 disimpan paling belakang. Ke-10 yaitu menata folder dalam susunan sekat, yaitu dengan meletakkan folder di belakang sekat 3 atau guide tersier. Jika indeks folder berupa huruf, maka disusun berdasarkan urutan abjad. Jika indeks folder berupa angka, maka disusun dari angka terkecil hingga angka terbesar.
Dan yang ke-11, memasukkan ke dalam filing kabinet atau box file. Dan ke-12, membuat daftar arsip aktif. Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas. Daftar berkas sekurang-kurangnya memuat unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Sedangkan daftar isi berkas kurang-kurangnya memuat unit pengolah, nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi, tanggal, jumlah, dan keterangan. Setelah semua tahap selesai, maka arsip yang sudah diberkaskan diletakkan di central file yang berada di masing-masing unit kerja pengolah atau unit satuan kerja pengolah yang salah satu tugas dan fungsinya menangani kearsipan. Para pejabat dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terhormat dan saya banggakan, demikian visualisasi tata cara pemberkasan arsip aktif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu kami ingatkan bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan kinerja pengelolaan arsip dinamis kementerian terletak pada tertib, baik dan benarnya pemberkasan arsip aktif. Tetaplah semangat karena sumber informasi masa depan kementerian yang berkualitas terletak di pundak seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan arsip dinamis, khususnya pemberkasan arsip aktif pada unit kerja dan satuan kerja. Sampai jumpa pada program materi pengeluaran arsip dinamis berikutnya. Selamat bekerja, semoga berhasil. Mari kita peduli arsip.